Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Presiden RI ke-7 Joko Widodo sebagai utusan pemerintah untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Selain Jokowi, ada Wakil Menteri Keuangan, Menteri HAM, dan Ignatius Jonan yang ditunjuk Prabowo ke Vatikan. Prosesi pemakaman Paus Fransiskus akan berlangsung Sabtu 26 April 2025 besok. Sejumlah pemimpin dunia direncanakan hadir untuk memberikan penghormatan terakhir. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, berangkat ke Vatikan untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus mewakili pemerintah Indonesia. Joko Widodo berangkat ke Vatikan melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Kamis kemarin. Informasi itu disampaikan ajudannya, Kapten Infanteri Windra Sanur, melalui akun Instagram pribadinya. Selain Presiden ke-7 Joko Widodo, Presiden Prabowo juga mengutus Menteri HAM, Natalius Pigai, Wakil Menteri Keuangan, Thomas Jiwandono, dan Ketua Panitia Kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia pada 2024 lalu, Ignatius Jonan. Pemerintah Indonesia, Bapak Presiden Prabowo Subianto, memutuskan untuk mengutus beberapa tokoh untuk ikut menghadiri acara pemakaman di Vatikan. Di antara tokoh-tokoh yang diutus oleh Bapak Presiden Prabowo mewakili bangsa dan negara Indonesia adalah yang pertama Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo, kemudian yang kedua Wakil Menteri Keuangan Bapak Tommy Jiwandono, kemudian yang ketiga Bapak Jonan, dan yang keempat Bapak Natalius Pigai. Nah, kami berharap utusan ini dapat mewakili bangsa dan negara kita di dalam ikut menyampaikan simpati dan bela sungkawa. Penunjukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai perwakilan pemerintah ke Vatikan dipertanyakan sejumlah kalangan. Apa yang membuat Prabowo menunjuk Jokowi sebagai utusan pemerintah? Apa pula makna di balik Presiden Prabowo meminta Jokowi ke Vatikan? Tim TV One mengabarkan. Presiden Prabowo Subianto menunjuk 4 orang sebagai wakil pemerintah Republik Indonesia untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Salah satu yang ditunjuk oleh Prabowo adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Pertanyaannya kemudian pemirsa, apa sebenarnya makna di balik Presiden Prabowo menunjuk Jokowi ke Vatikan? Dan untuk mendiskusikan hal tersebut bersama kami di studio sudah ada Bapak Teuku Reza Shah selaku pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran Bandung, Jawa Barat. Selamat petang, Pak Teguh. Selamat petang, salam dari Unpad di Bandung. Ya, selamat petang. Ini terima kasih sekali sudah bergabung bersama kami. Langsung saja kami ingin mengetahui pendapat Bapak. Apakah penentuan ataupun penunjukan dari utusan pemerintah Republik Indonesia, di situ ada nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Sudah tepatkah hal tersebut? Pertama, penunjukan ini adalah hak prerogatif Presiden ya. Beliau bisa menunjuk utusan khusus untuk satu misi-misi tertentu ya. Tapi mungkin ada dukungan sejarah ya. Karena sebelumnya pada bulan September silam, pada saat masih menjabat Presiden ke-7, Bapak Joko Widodo sempat bertemu dengan Paus Fransis dalam suasana penuh kekeluargaan dalam tema iman dan persaudaraan. Jadi mungkin ini yang menjadi ide dasar Presiden Prabowo Subianto mengutus mantan Presiden Joko Widodo, sekaligus juga untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia itu transisi kepemimpinannya itu mulus. Jadi ada hubungan selalu simbiotik antara kepemimpinan sebelumnya dan kepemimpinan sekarang. Juga kalau kita lihat dari komposisi menteri yang selain Pak Jokowi, kan ada juga anggota utusan yang lain kan, itu adalah menteri yang pernah bertugas sebelumnya dan menteri yang saat ini sedang bertugas ya. Namun saya juga berpikir bahwa andaikan Pak Prabowo sendiri yang ke sana, tentu akan ada momentum yang luar biasa yang bisa diambil. Misalnya kunjungan saat pemakaman ini tentunya akan ada misalnya pesan-pesan dari Vatikan ya. Misalnya Pak Prabowo Indonesia bisa meminta kepada protokol istana untuk sesi khusus.
pertemuan Presiden Prabowo misalnya dengan Presiden Amerika Serikat untuk membahas tarif yang kemarin. Kenapa dari 32 tidak ke 23 tapi 32 ke 47. Kemudian juga bisa berdialog dalam kerangka BRICS dengan Presiden Brazil. Kemudian juga bisa berbicara dalam kerangka ASEAN dengan Presiden Filipina. Juga bisa berdialog dengan Ukraina perihal perkembangan terakhir di Ukraina yang di mana Pak Jokowi pernah berkunjung dari Jerman kemudian ke Ukraina dan ke Rusia. Jadi ini kunjungan penuh makna dan saya pikir banyak interpretasi tentunya, tapi saya mencoba melihat hal yang positif bahwa Indonesia memiliki mantan-mantan presiden yang dapat dikategorikan sebagai pini sepuh bangsa ya. Kita masih memiliki Pak Jokowi, masih memiliki Ibu Mega, dan kita masih memiliki Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sebagai sesepuh bangsa. Dan dalam pandangan saya ketiga figur ini mendapat amanah masing-masing. Ibu Mega mendapat amanah yang sampai sekarang itu masih ada untuk membantu perdamaian di Korea Utara dan Korea Selatan. Dan Pak Presiden Prabowo Subianto, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono banyak sekali mendapat amanah untuk tugas-tugas kemuliaan di tingkat global. Jadi ini kali kita melihat Pak Jokowi, mungkin lain kali kita melihat Pak Prabowo, lain kali juga kita melihat Ibu Mega. Jadi intinya pesan pada dunia bahwa Indonesia banyak memiliki sesepuh bangsa yang dapat dioptimalkan untuk tujuan-tujuan kenegaraan dan tidak banyak negara yang memiliki tradisi seperti ini. Apakah ini juga sebagai pembuktian ataupun untuk menunjukkan kepada negara-negara lainnya bahwa dari Indonesia itu seperti yang Bapak bilang tadi ada kesinambungan kepemimpinan yang selanjutnya dilanjutkan oleh Presiden Prabowo Subianto sekarang dari sebelumnya Presiden Jokowi? Betul. Tentunya kan kita selalu membawa pesan-pesan kan. Kemanapun kita berada, Indonesia adalah negara multikultural kan. Kita menyebutnya Bhinneka Tunggal Ika, di mana semua masyarakat yang berbeda itu berada pada derajat yang sama di hadapan negara kan. Cuman ada juga pertanyaan pada saat Paus kemari kan yang ketemu juga dengan Imam Besar Masjid Istiqlal. Padahal sekarang beliau menjabat Menteri Agama. Mengapa beliau tidak berada pada posisi tersebut? Tentunya kita hanya mereka-reka, tapi ya bagaimanapun juga ini adalah hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto untuk menunjukkan siapa saja utusan khusus Indonesia kali ini. Adakah makna simbolik di balik penunjukan ini menurut Pak Teguh? Makna simboliknya adalah Indonesia selalu hirau akan perkembangan internasional dan juga wafatnya seorang paus ini tentunya menjadi kesedihan tersendiri bagi umat Katolik sedunia dan tidak terkecuali umat Katolik di Indonesia. Dan untuk itu kunjungan ini menyadarkan masyarakat dunia bahwa Indonesia itu bersama dengan mereka dan juga aspirasi umat Katolik Indonesia itu terwakili dengan kehadiran Presiden ke-7 ke Vatikan tersebut. Tadi juga Pak Teguh sempat membicarakan bahwa seandainya yang berangkat adalah Presiden Prabowo Subianto, ada banyak hal yang mungkin bisa dibicarakan dan juga dibahas dengan negara-negara lainnya yang pemimpinnya juga diwakilkan kepada Vatikan. Nah, dengan kondisi Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo yang diberangkatkan ke Vatikan, apa yang bisa dilakukan oleh Jokowi di sana? Mewakili Indonesia. Status Presiden Jokowi adalah mantan presiden ya. Jadi secara protokoler beliau sangat terhormat, tapi beliau tidak dapat membuat keputusan-keputusan strategis. Tidak bisa. Mungkin beliau hanya bisa menjelaskan kedudukan Indonesia dalam hubungan antar umat beragama di dunia, kemudian Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, dan Indonesia yang senantiasa bekerja sama dengan Vatikan untuk tujuan-tujuan kemuliaan peradaban dunia, kemuliaan persaudaraan antar umat beragama. Mungkin beliau bisa berbicara perihal itu. Kemudian ada Menteri Pigai, mungkin bisa berbicara tentang perkembangan HAM di Indonesia. Tapi kan kalau para pejabat kita sudah berada di luar negeri, tentunya kan kita tidak bisa mengelak dari pertanyaan media massa kan, menyatakan bagaimana perkembangan tokoh-tokoh tertentu yang saat ini sedang bermasalah dengan hukum misalnya, bagaimana perspektif elit-elit Indonesia tersebut, kemudian untuk pejabat seperti Bapak Jiwandono yang sedang memiliki jabatan di Kementerian Keuangan, tentu akan ditanyakan juga oleh media massa asing bagaimana sikap Indonesia tentang perkembangan tarif dari Amerika Serikat dan bagaimana koalisi ekonomi Indonesia dan sesama negara ASEAN. Kalau sudah berada di luar negeri, kita tidak bisa mengatur wartawan asing itu akan bertanya apa. Tentu karena mereka tentu akan mengejar kan, bahwa mendapat informasi dari pejabat Indonesia itu datanya primer, itu data yang sangat ditunggu dan tidak dan hanya mereka sendiri yang menafsirkan.
mungkin mereka akan bertanya kepada pada Pak Jokowi, bagaimana keberlangsungan kebijakan Anda yang disambung dengan presiden yang ke-8. Apakah ada hal-hal yang perlu di-upgrade? Dan tentunya kita delegasi Indonesia juga harus hati-hati sekali dan sampai kita terjebak dalam alur-alur yang framework yang dirancang oleh media massa asing. Dan tentunya negara-negara tersebut punya banyak pertanyaan khusus buat Indonesia, dan untuk itu ya hati-hati sekali Indonesia beropini di luar negeri tersebut. Pak Teguh, kan biasanya pada umumnya apabila kepala negara ataupun presiden dalam hal ini berhalangan untuk hadir dalam tugas ataupun agenda kenegaraan, ini biasanya diwakilkan oleh wakilnya, yaitu wakil presiden. Mengapa wakil presiden ini tidak berangkat ke Vatikan? Oh, saya tidak bisa membuka isi hati Pak Prabowo ya. Tentunya ada logika, ada logik yang khusus kan. Mungkin beliau ingin mengatakan dalam tema wafatnya Paus ini adalah Indonesia akan membuktikan kepada dunia bahwa transisi pemerintahan itu berjalan dengan baik, dan kemudian nilai-nilai persaudaraan, nilai-nilai kesetiakawanan yang dibangun oleh Presiden Jokowi dalam berhubungan dengan masyarakat Vatikan terutama sekali itu berlanjut di era yang saat ini. Kemudian juga Indonesia mungkin ingin menunjukkan kepada dunia bahwa kami memiliki memiliki insan-insan yang beragamanya bukan Katolik, tapi membawa pesan damai untuk masyarakat Katolik sedunia dan juga masyarakat beragama sedunia. Karena terbukti bahwa yang Presiden Jokowi yang beragama Islam diwakili oleh disertai oleh 3 orang pejabat tinggi negara yang bukan beragama Islam. Ini benar-benar menunjukkan mungkin ini adalah pesan utama yang Pak Presiden Prabowo Subianto ingin sampaikan kepada dunia, bahwa di Indonesia agama itu beragam, tapi semuanya itu akur. Semua itu membawa misi negara untuk tujuan perdamaian dan penghormatan atas wafatnya Paus pada minggu ini. Bukankah diperlukan adanya perwakilan dari pemerintah, ya ini adanya kepala negara atau wakilnya dalam hal ini untuk mewakili bahwa benar Indonesia yang saat ini masih aktif memimpin, Pak Teguh? Mungkin gini, kita harus lihat bagaimana wujud surat dari Presiden Prabowo kepada Pak. Ini yang media massa hendaknya kejar ya. Karena kita membutuhkan kata kunci apa yang dipakai kan. Apakah ini utusan? Kalau utusan itu benar-benar sudah mewakili negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Tapi secara psikologis seorang utusan itu setelah pekerjaan selesai hendaknya menyampaikan kepada yang mengutus bagaimana hasil-hasil sudah dicapai, bagaimana pesan-pesan itu sudah tersampaikan kepada berbagai kalangan di dunia. Ini benar-benar amanah yang penuh makna ini. Kita bisa menafsirkannya dari segi diplomatik, bisa menafsirkannya dari segi power politics di Indonesia, dan juga bisa menafsirkannya dari segi perkembangan hubungan antar umat beragama di dunia. Dan penunjukan orang-orang yang saat ini sudah merupakan utusan dari pemerintah, merupakan orang-orang yang sangat dipercaya begitu oleh Presiden. Ya, Presiden tentunya tidak akan sembarangan memilih utusan ke luar negeri. Tentunya tidak boleh orang tersebut memiliki masalah yang kontroversial dalam negeri ya, dan juga sudah teruji tidak pernah memberikan statement-statement yang bertentangan dengan etika-etika internasional, dan tentunya diharapkan bahwa kunjungan ini akan membawa manfaat. Misalnya tentunya Pak Pigai tentunya akan berdialog juga dengan menteri-menteri yang datang pada hari itu, karena seorang presiden, kepala negara seperti Amerika Serikat, Brazil, Filipina, Ukraina, Perancis dan Spanyol tentunya akan datang juga dengan kontingen yang lumayan besar ya. Betul. Dan tentunya di antara kontingen tersebut ada menteri-menteri yang tugas pokoknya bersinggungan dengan Indonesia. Jadi siapa tahu Pak Yonan bisa berbicara tentang perkembangan transportasi di Indonesia sesuai dengan profesionalisme beliau dan juga pengalaman beliau. Kemudian tentunya hal ini akan menjadi juga materi yang hendaknya dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto kelak. Dan tentunya saya tidak melihat ini sebagai
hal-hal yang negatif ya, karena tentunya hal ini bisa ditafsirkan banyak hal dengan menghubungkannya dengan perkembangan politik di Indonesia, perkembangan masyarakat yang sedang dalam status peradilan, kemudian ini bisa dibawa ke sana, tapi saya coba melihatnya dari perspektif hubungan internasional. Ya, baik Pak Teguh, kita memang tidak bisa menerka-nerka apa sebenarnya maksud di Bali penunjukan dari utusan pemerintah ini, tapi kita yakini bahwa orang-orang ini memang mewakili Indonesia ke sana. Terima kasih Pak Teguh Reza Shah, waktunya bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore Pak. Selamat sore.